Isanin ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya minta izin pindahkan dulu ini karena ternyata jamaahnya di depan saya itu jamaah gaib semuanya ya. Ini kamera ini jamaah gaib ini. Nah, tidak enak kalau saya ceramah balik begini terus, ternyata pesertanya di sebelah kanan kiri. Ya tidak apa-apa, tetap di posisi saja. Biar mic-nya saja yang saya pegang. Ya, jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira titipan panitia ini cuma ada di masjid-masjid, ternyata di masjid kita juga ada ya. Batas waktu ceramah pukul 20.50. Ternyata di masjid kita juga ada, Masya Allah. Pada malam hari ini insya Allah kita lanjutkan pembahasan tadabbur dari surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, dan tepatnya kita akan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-53 yang berisi penjelasan tentang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan tentang ayatul hijab. Ya, ini salah satu di antara ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang kewajiban menggunakan hijab bagi wanita mukminah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu makanannya masak. Ya. Walakin idza du'itum fadkhulu. Akan tetapi jika kalian telah dipanggil untuk masuk, ya maka masuklah ghaira musta'nisina li hadithin. Ghaira ya, mana itu? Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadithin. Apabila kalian diajak atau dipanggil untuk masuk, maka masuklah. Maka apabila kalian telah menyelesaikan makanan kalian, maka bertebaranlah atau keluarlah, wala musta'nisina li hadithin, dan jangan lagi memperpanjang percakapan setelah itu. Inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahyi minkum. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yastahyi minal haqq, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu dari kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ya. Kata Allah, dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir atau dari belakang hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Karena yang demikian itu lebih suci bagi kalian, bagi hati-hati kalian dan hati-hati mereka, istri-istri Nabi. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan tidak boleh bagi kamu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelahnya.
Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima, karena yang demikian itu sungguh dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya, jadi firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Kandungan utamanya, ikhwan dan akhwat sekalian, jamaah sekalian, adalah adab kepada Nabi Muhammad SAW, penjelasan tentang beberapa adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk juga larangan untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ayatul hijab, ya, penjelasan tentang kewajiban wanita mukminah untuk menggunakan hijab yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan melalui ayat ini. Sebelum kita membaca, karena ini ada kitabnya sebenarnya kan, ada kitab yang diamanahkan untuk kita baca, dan saya lihat di sini ada cukup banyak juga poin-poin tadabbur yang disebutkan, sekitar ada 16 atau 17 poin, sebagiannya ada kemiripan. Namun kita coba jamaah sekalian untuk mentadabburinya dalam bentuk narasi atau penjelasan, deskripsi, supaya kita bisa memahami lebih utuh sebenarnya bagaimana kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-53 ini. Karena tidak mungkin kita mentadabburi sebuah ayat kecuali kita faham dulu ini konteks ayatnya sebenarnya membicarakan masalah apa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini barangkali ya, ini salah satu kekurangan dari kitab yang kita baca, karena tidak ada makna umum dari ayat yang sedang ditadabburi. Seharusnya kan sebelum kita mentadabburi sebuah ayat, harusnya kita mesti paham dulu ayat ini. Kalau seandainya ada sebab nuzulnya, maka harus disebutkan apa sebab nuzulnya, ya, supaya konteksnya bisa kita pahami sehingga mudah untuk ditadabburi. Nah, kalau seandainya ada hal-hal yang perlu diketahui berkenaan dengan ayat ini untuk sebagai bagian dari pondasi kita untuk melakukan proses pentadabburan, harusnya diketahui dulu, karena jangan sampai kita asal mentadabburi sehingga keliru proses pentadabburannya, karena sebenarnya maknanya berbeda dengan apa yang kita tadabburi. Nah, sekarang kalau kita membaca penafsiran para ulama kita seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah salah satu di antara dalil yang berbicara tentang kewajiban berhijab bagi kalangan wanita. Dan itu kita bisa lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Dan apabila kalian wahai para sahabat Nabi SAW ingin meminta sebuah keperluan dari istri-istri Nabi SAW, maka mintalah dari balik hijab, mintalah dari balik tabir. Nah, makanya kalau kita membaca penafsiran dari ayat ini, ikhwan nafaskan jamaah sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala memulai dengan riwayat yang sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim tentang perkataan Umar bin Khattab. Nah, ada hadis dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Wafaqtu Rabbi fi thalath." Dalam riwayat yang lain ditambahkan ada 4 poin. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, saya melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu dan perbuatan serta perkataan saya ini itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena Umar bin Khattab memang seseorang yang mulham. Orang yang mulham itu artinya diberikan ilham. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, setiap umat ada orang-orang yang diberikan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham itu jamaah sekalian, dia levelnya di bawah dari mukjizat, ya. Dan dia di bawahnya, masih di bawahnya dari karomah. Jadi ilham, kemudian ada karomah, setelahnya di atas adalah mukjizat. Jadi ilham itu adalah petikan-petikan hati yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seorang yang beriman. Ketika keimanannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka petikan hati itu bisa muncul. Itu namanya biasa kalau kita katakan firasat. Dalam hadis, meskipun hadisnya dilemahkan oleh ulama kita, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Jadi berhati-hatilah dari firasatnya orang-orang beriman dengan keimanan yang benar, karena sesungguhnya orang yang beriman itu memandang, melihat dengan menggunakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu pandangannya orang beriman ya. Jadi orang yang kalau dia sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membimbing dia. Itu makanya di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hadisnya itu? Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu, kalau Allah sudah cinta kepada hamba itu, maka apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Saya akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengarkan, menjadi matanya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia mengambil sesuatu, dan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah ke sebuah tempat. Artinya Allah SWT akan membimbing kehidupannya. Dia tidak akan sembarang lihat, tidak akan sembarang dengar, tidak akan sembarang mengambil, memberikan, tidak akan sembarang melangkahkan kakinya. Nah, itu kalau sudah sangat dekat dengan Allah. Dan kita tahu bahwa Umar bin Khattab orang yang seperti itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan bahwa wafaqtu rabbi fi salas. Jadi ada 3 poin, sebenarnya ada 4 disebutkan dalam riwayat tersebut. Jadi ada 4 yang mana perkataan saya dan perbuatan saya itu sesuai dengan keinginan Allah SWT. Nah, yang pertama jamaah sekalian adalah Nabi Muhammad Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lawit takhatta min maqami Ibrahim musalla. Maka Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 125, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Umar mengatakan setelah selesai tawaf di sekeliling Ka'bah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita tidak sholat di belakangnya maqam Ibrahim? Itu pertanyaannya Umar bin Khattab kepada Nabi SAW. Maka Allah turunkan firman-Nya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Umar mengatakan lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna azwajaka yadkhulu alaihinnal barru wal fajir law amartahunna bihijab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ini istri-istri anda ini termasuk istrinya Nabi SAW adalah putri beliau kan, Hafsah bintu Umar. Nabi SAW, Umar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya ini kan istri-istri anda ini banyak yang berkunjung ke rumah anda, dan sebagian yang berkunjung itu ada yang baik dan ada juga yang jelek akhlaknya, ada munafik juga, ada orang beriman. Mengapa anda tidak perintahkan kepada istri-istri anda untuk menggunakan hijab? Maka turunlah ayat ini. Kemudian Umar lagi pernah mengatakan kepada istri-istri Nabi SAW, termasuk kepada putri beliau, karena putri beliau ini Hafsah ya. Hafsah itu, ini kan kisahnya Hafsah, kemudian Maria Al-Qibtiyah, termasuk juga Aisyah. Itu kan sebab turunnya surat At-Tahrim yang Allah SWT turunkan sebagai bentuk teguran kepada istri-istri Nabi SAW. Dan Hafsah itu termasuk diantara istri Nabi yang ditalak 1. Jadi ada beberapa istri Nabi SAW yang ditalak, salah satu diantaranya adalah istri beliau Hafsah, putrinya Umar. Makanya Umar bin Khattab itu marah besar kepada putri beliau. Bisa-bisanya kau membuat Nabi Muhammad SAW emosi dan marah kepada kalian, karena sudah ditalak oleh Nabi SAW, talak 1. Akhirnya setelah itu Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, turun sekarang juga kepada Muhammad, kepada Nabi SAW, untuk rujuk kepada istrinya Hafsah binti Umar. Karena sesungguhnya dia adalah sawwamah qawwamah, dia adalah wanita yang sangat kuat berpuasa sunnah dan sangat kuat melaksanakan sholat malam. Nah, ini keutamaan dari Hafsah binti Umar. Sampai ketika Nabi SAW sudah marah kepada istri-istrinya, menegur istri-istrinya karena ghirah yang mereka tunjukkan kepada Nabi. Ya silahkan kalau kita mau membaca di dalam surat At-Tahrim, di awal surat At-Tahrim, maka Umar bin Khattab datang kepada istri-istri Nabi SAW. Didatangi semuanya satu persatu, mulai dari Hafsah, kemudian datang ke rumahnya Aisyah, datang ke rumahnya Sofia, dan seterusnya. Dan apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, asa rabbukunna, ya boleh jadi Tuhan kalian, in tallaqakunna an yubdila, Allah akan datangkan ganti yang lebih baik dari kalian. Nah, itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada istri-istri Nabi, dan turun firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim itu. Kemudian yang keempat berkenaan dengan tawanan, 70 orang tawanan yang ditawan oleh Nabi SAW dari peperangan Badar. Itu juga yang benar di situ adalah perkataannya Umar, dan bukan ijtihadnya Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu kan kalau Abu Bakar mengusulkan, ya semuanya bisa dibebaskan secara bersyarat,
Yang penting keluarganya orang-orang Mekah mau membebaskan dengan memberikan uang tebusan. Tapi kalau kata Umar tidak. Bagian bagi mereka, mereka semuanya keluar dari Mekah untuk memerangi kita, maka bagian mereka tidak ada, tidak boleh dikasih pulang. Boleh dikasih pulang ke akhirat. Harus mati semuanya. Itu kan? Nasibuhum al-qatlu ad-dzabah, kata Umar. Jadi harus dipenggal semuanya. Itu kata Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran membenarkan perkataan Umar bin Khattab. Nah ini jadi salah satu yang tadi adalah ayatul hijab ini. Ayat ini jamaah sekalian turun di pagi hari ketika Nabi Muhammad SAW melakukan walimah bersama Zainab bintu Jahash. Ya, kalau jamaah sekalian mengikuti tadabbur surat Al-Ahzab ini kan beberapa ayat sebelumnya kan dijelaskan tentang pernikahannya Nabi Muhammad SAW atau diceraikannya Zainab bintu Jahash dari Zaid bin Haritha, ya, anak angkatnya Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad SAW memilihkan atau menikahkan Zaid bin Haritha, anak angkat beliau, dengan Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash itu sendiri jamaah sekalian adalah sepupu Nabi SAW. Dia adalah putri bibinya Nabi SAW dari bapaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu di antara anaknya Abdul Muttalib adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib. Nah itu saudarinya Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Di antara anaknya ini Umaymah bintu Abdul Muttalib adalah siapa? Adalah Zainab. Zainab jamaah sekalian, sehingga Zainab ini sebenarnya sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Zaid bin Haritha tidak ada kecocokan dengan istri beliau dan ditalak oleh Zaid, akhirnya Nabi Muhammad SAW, ya seperti yang mungkin sudah ditadabburi, akhirnya Nabi SAW dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Zainab binti Jahash. Nah, Zainab binti Jahash ini jamaah sekalian, ini satu-satunya wanita istri Nabi SAW yang punya keutamaan dari pernikahan Nabi SAW, dan ini yang selalu dibanggakan. Ya tahulah bagaimana wanita kan, wanita sesama mandu mereka. Makanya dalam bahasa Arab itu mereka dipanggil dengan dorroh. Dorroh itu diambil dari ad-dor. Dor itu artinya mudarat. Nah, jadi dorroh ibarat madu lah ya. Madu itu ya kelihatannya saja yang manis, tapi kalau madu dalam kehidupan poligami, wah itu tidak manis. Ya, seringnya begitu kan. Meskipun saya tidak ada pengalaman di situ, tapi kan orang ceritakan begitu ya. Nah, jadi sesama istri Nabi SAW pun juga ada yang cemburu. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha selalu cemburu kalau Nabi SAW menyebut-nyebut kebaikannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai dalam riwayat itu dikatakan, kenapa ya Rasul Anda sering sekali menyebut-nyebut gitu wanita tua? Nah, jadi panggil wanita tua itu begitu ya. Dalam riwayat disebutkan begitu, bukan saya bikin-bikin ya. Maka Zainab ini dia selalu mengatakan, inna kunna zawwajakunna ahlikunna. Jadi sungguhnya kalian ini semuanya istri-istri Nabi yang lainnya, Aisyah, Sofia dan selainnya, semuanya kalian itu dinikahkan oleh wali-wali kalian semuanya. Adapun saya, zawwajanillahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan saya dengan Rasulullah SAW. Kan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Zawwajnakaha, maka kami menikahkan engkau dengan Zainab binti Jahash. Ini keutamaan. Dan di acara walimahnya Nabi Muhammad inilah ketika beliau menikah dengan Zainab, jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabat. Dalam riwayat disebutkan ada 300 orang sahabat. Nah, 300 orang yang masuk ke dalam rumahnya Nabi SAW yang diberikan kepada Zainab. Dari 300 orang ini semuanya para sahabat Nabi SAW ini semuanya ikut makan dan seterusnya. Namun ketika Nabi SAW, ketika mereka semuanya sudah selesai makan, Nabi SAW sebenarnya sudah ingin beranjak, sudah ingin meninggalkan Zainab. Tapi Nabi Muhammad dalam ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kalian faida ta'imtum, kalau kalian sudah makan, maka jangan lagi nongkrong-nongkrong di rumah Nabi SAW, karena Nabi Muhammad tidak senang seperti itu. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak senang. Hanya saja Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat pemalu. Bahkan dalam hadis dikatakan asyaddu minal adra. Nabi Muhammad itu lebih pemalu dari seorang wanita perawan yang dipingit di dalam pingitannya. Itu Nabi Muhammad lebih malu dari wanita perawan. Padahal wanita perawan di zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Wah, kalau zaman sekarang waliyadzubillah sudah terbalik.
Jadi di wanita dahulu itu adalah wanita-wanita yang sangat pemalu, khususnya pada perawan. Dan mereka itu di dalam kamarnya memang ada tempat pinggitan. Mereka tidak keluar dari tempat itu, ya, karena saking mereka menjaga diri mereka, kehormatan, kesucian dan seterusnya. Jadi tidak sembarang orang masuk ke dalam kamarnya, ke dalam tempat pinggitannya dan sebagainya. Nah, kata para sahabat, Nabi Muhammad itu lebih pemalu dibandingkan dengan wanita perawan yang dipinggit di dalam pinggitannya, di dalam tempat khususnya. Makanya Nabi Muhammad SAW, saking malunya Nabi Muhammad kepada para sahabat beliau tidak mau menegur para sahabat. Padahal sebenarnya ini Nabi loh, ini presiden, ini orang yang paling mulia. Bisa saja dan berhak Nabi Muhammad SAW, dan kita semua adalah anak-anak Nabi SAW, kan begitu ya. Kita semua adalah anak-anaknya Nabi SAW. Bahkan beliau lebih berhak terhadap diri kita dibandingkan diri kita terhadap jiwa kita sendiri, kan begitu. Kata Allah di awal surat Al-Ahzab ini, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu lebih berhak terhadap diri kalian dibandingkan kalian terhadap diri sendiri. Jadi kalau Nabi perintahkan pergi berjihad, ya harus pergi berjihad. Kalau Nabi Muhammad SAW persembahkan harta dan jiwa kalian, ya persembahkan harta dan jiwa kalian. Sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya sangat mencintai Anda, tapi untuk cinta kepada Anda dibandingkan dengan cinta kepada diri sendiri, ya, saya masih lebih cinta kepada diri sendiri. Kata Nabi SAW, bukan begitu cinta kepada saya. Cinta kepada saya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai saya lebih kau cintai dari cintamu kepada diri sendiri. Kata Umar, ya Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda dibandingkan semuanya termasuk kepada diri saya sendiri. Apa kata Nabi? Al-ana ya Umar, sekarang baru benar cintamu kepada saya. Nah, jadi makanya Nabi Muhammad SAW orang tua kita semua, bapak kita semua. Kalau Nabi Muhammad menegur kita, sebenarnya kalau Nabi mau menegur para sahabat ini bisa saja dan sah-sah saja. Pulang mau di rumahmu semua, jangan terlalu lama di rumah saya. Mungkin begitu bahasanya ya, barangkali ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menegur. Bahkan dalam doa itu dikatakan Nabi sudah berdiri seperti ini. Itu kan kalau sudah berdiri seperti ini kan sebenarnya sudah isyarat itu ya. Itu sudah isyarat. Tapi para sahabat tetap juga mereka berdiskusi, berbicara, berbincang dan seterusnya. Sampai dalam riwayat itu dikatakan 300 orang ini ketika melihat Nabi Muhammad sudah berdiri dari tempat duduknya, maka semuanya langsung keluar. 297 orang semuanya langsung keluar dari rumahnya Nabi SAW kecuali 3 orang. Nah, itu sangat disayangkan tidak disebutkan siapa yang 3 orang itu. Nah, jadi 3 orang ini yang tetap duduk, dan itulah yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan jangan kalian berlama-lama berbincang-bincang di rumah Nabi SAW. Sampai dalam riwayat itu hadis Anas mengatakan Nabi Muhammad SAW pergi ke rumahnya Aisyah, kemudian balik masih ada. Masih ada 3 orang sahabat ini. Akhirnya apa kata Anas bin Malik? Nabi SAW kembali lagi ke rumahnya Aisyah. Lalu kemudian Anas khawatir, beliau ragu di situ, apakah saya yang mengabarkan Nabi atau ada yang mengabarkan, atau ada sahabat yang lain yang mengabarkan kepada Nabi bahwa 3 orang ini sudah pulang. Nah, akhirnya ketika dikabarkan, maka Nabi SAW datang ke rumahnya Zainab. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat itu akhirnya beliau mengambil hijab. Lalu kemudian dibentangkan kedua kaki Nabi SAW, satu kakinya di sebelah kirinya Zainab dan satu kakinya bersama Anas bin Malik. Kemudian beliau memasang tirai di situ. Setelah itu baru membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dana lakum, dan seterusnya sampai akhir ayat ini. Nah, jadi itu sebenarnya sebab nuzulnya ayat ini, ya, sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan kisah yang terjadi dalam kehidupan Nabi SAW. Dan ayat ini turun seperti yang tadi kita katakan, ikhwah dan akhwat sekalian, itu turun ketika sedang atau setelah selesai terjadinya walimah Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahash. Termasuk juga di antara hal yang disebutkan di sini adalah, di antara poin yang disebutkan dalam ayat ini adalah adab, ya, adab kepada Nabi SAW, bahwa kita dilarang, ya, atau para sahabat Nabi SAW dilarang untuk masuk ke dalam rumah Nabi SAW tanpa ada izin sebelumnya. Dan ini adalah kebiasaan Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah itu kalau sudah terlalu kenal dengan seseorang, sudah akrab, ibaratnya seperti bestie lah ceritanya, orang bilang bestie, best friend, maka tidak ada lagi sekat di antara mereka. Mereka mau masuk, mereka mau makan dan sebagainya, itu tidak ada lagi. Itu sekat-sekat itu tidak ada lagi. Tapi dalam agama Islam
Tidak ada yang seperti itu. Nah, untuk masuk ke dalam rumah saudara kita, teman kita, bahkan keluarga kita, bahkan ke dalam kamar orang tua kita sendiri, itu kan disebutkan di dalam Al-Quran juga. Kalau sudah datang 3 waktu ini, maka jangan sekali-kali masuk ke dalam kamar orang tua kecuali dengan meminta izin. Nah, jelas ya. Nah, itu kan dijelaskan di dalam Al-Quran juga. Apalagi masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Nah, makanya di antara adab yang Allah SWT jelaskan kepada orang-orang beriman. Termasuk di antara adab yang dijelaskan di sini adalah tidak bolehnya menyakiti Rasulullah SAW. Nah, termasuk di antara hal itu adalah berlama-lama di rumah Nabi SAW itu tadi. Nah, karena itu menyakiti perasaan Nabi SAW. Hanya saja Nabi Muhammad ini, seperti yang disebutkan di sini, seperti yang disebutkan di dalam tadaburnya sini, salah satu poin tadabur, orang yang sangat pemalu itu, dia sampai tidak bisa menyampaikan apa yang mengganggu dia dari perbuatan kita. Nah, itu orang yang diberikan karunia dari Allah SWT, rasa malu yang sangat luar biasa. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis, ketika ada salah seorang sahabat yang sangat pemalu, kemudian dinasihati oleh sahabat yang lain, oleh saudaranya juga, oleh temannya, kenapa engkau sangat pemalu sampai engkau kehilangan sebagian hakmu karena sifat malumu itu? Maka Nabi SAW menegur orang yang memberikan nasihat ini, karena sesungguhnya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, itu jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat pemalu. Bahkan untuk menegur sahabat Nabi SAW sendiri, beliau tidak ingin menegurnya, namun Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian karena waktu kita yang terbatas, di sini juga termasuk di antara poin yang Allah SWT ingatkan adalah tidak bolehnya menikahi istri-istri Nabi SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini disepakati oleh para ulama kita. Jadi firman Allah, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abadan, dan tidak boleh bagi kalian orang-orang beriman untuk menikahi istri-istri Nabi SAW setelahnya selama-lamanya. Mim ba'dihi ini diperselisihkan oleh ulama kita. Ada 2 penafsirannya. Mim ba'dihi di sini adalah setelah wafatnya Nabi SAW. Yang kedua adalah setelah ditalak oleh Nabi SAW. Nah, ini ada 2 penafsiran. Kalau setelah wafatnya Nabi SAW, semuanya sepakat tidak boleh menikahi istri Nabi SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Alasannya kenapa? Karena istri-istri Nabi inilah yang Allah pilihkan untuk Nabi Muhammad menjadi istri dunia dan akhirat. Jelas ya? Nah, kalau dia dinikahi oleh sahabat yang lain, itu berarti sahabat istri Nabi ini ketika dinikahi oleh sahabat yang lain, maka dia akan menjadi pasangannya sahabat tersebut di dalam surga, dan itu itu bertentangan dengan hikmah dan kehendak Allah SWT. Makanya turun ayat ini. Karena disebutkan dalam riwayat bahwa Thalhah bin Ubaidillah. Nah, Thalhah bin Ubaidillah, jemaah sekalian, itu pernah berkeinginan untuk menikahi Aisyah radhiyallahu taala setelah wafatnya Nabi SAW. Maka semua sahabat melarang. Kok tidak baca ini ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, antankihu azwajahu min ba'dihi abadan, tidak boleh nikahi. Dan ini kata ulama kita, satu-satunya larangan di dalam Al-Quran yang tidak pernah ada satu orang pun melanggar larangan ini. Kalau berbuat zina kan banyak, apalagi makan riba dan seterusnya, banyak itu larangan-larangan Allah, banyak yang dilanggar. Tapi ini satu-satunya larangan, tidak ada satu orang manusia pun, bahkan orang yang paling jelek sekalipun akhlaknya dan seterusnya, yang melanggar perintah ini, larangan ini, yaitu menikahi istri Nabi setelah wafatnya Nabi. Yang diperselisihkan itu jamaah sekalian adalah siapa? Adalah menikahi istri Nabi setelah ditalak oleh Nabi SAW. Nah, adakah istri Nabi yang ditalak oleh Nabi SAW? Ya ada. Ada beberapa istri, bahkan banyak sebenarnya, meskipun kebanyakan riwayatnya lemah. Nah, disebut oleh Imam Adz-Dzahabi kebanyakannya itu riwayat-riwayat yang lemah. Namun salah satu di antara riwayat yang sahih adalah ketika Nabi SAW mentalak seorang wanita namanya siapa namanya itu ya, bintu Syarahil. Ada Ibnatul Jaun. Dia dalam riwayat Bukhari itu disebutkan Ibnatul Jaun. Dia dari kabilah Jaun. Jadi Nabi SAW ketika datang di sebuah tempat dinikahkan dengan wanita ini tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah lihat wajahnya. Maka ketika Nabi SAW diizinkan masuk bertemu dengan istrinya ini, padahal sudah menikah, ketika dipertemukan jamaah sekalian, wanita ini kaget, kenapa ada laki-laki ajnabi yang masuk ke dalam kamar saya? Dia tidak pernah lihat Nabi Muhammad SAW.
Nah, akhirnya ketika Nabi SAW ingin menyentuh wanita tersebut, wanita itu mengatakan, a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah darimu. Karena dia tidak tahu ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Laqad uti bi'azimin ilhaqi bi ahliki, engkau telah berlindung dengan Allah yang maha kuasa, yang maha besar, kembalilah ke orang tua kalian, ke orang tuamu. Nah, maka diceraikan oleh Nabi SAW, padahal sebenarnya sudah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah barangkali hikmah dari Allah SWT. Allah tidak menginginkan wanita tersebut menjadi pasangan Nabi Muhammad SAW dunia dan akhirat. Nah, itu kalau yang seperti itu diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian ada yang melihat bahwa dia boleh dinikahi, sebagian juga melihat tidak boleh dinikahi karena telah pernah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diantara hikmah ya, pelajaran-pelajaran barangkali dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-53 ini, yang berbicara tentang ayatul hijab, adab-adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita ini kita tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara adab kita kepada Nabi adalah ittiba kepada sunnah Nabi, menolong hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkannya, menyebarluaskannya, mengamalkannya dan seterusnya. Nah, itu bagian daripada adab kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk diantara adalah banyak-banyak bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini barangkali pelajaran yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf tidak bisa sholat tarawih bersama jamaah sekalian. Saya sebenarnya musyrik di Istiba, sebenarnya musyrik i'tikaf di Istiba, tapi saya melanggar. Nah, jadi karena ada undangan datang ke masjid kita ini, jadi minta izin dulu. Jadi datang ke tempat ini, isi ceramah, setelah itu balik lagi ke tempat asal. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu yakum ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.